pagi Ibu, Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Nurse, alhamdulillah baik ya. Oke, saya Galang, perawat dan pendamping Ibu pada pagi hari ini ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan hasil dari pemeriksaan Ibu di rumah ini saja dari tempatnya supaya agar terhindar dari orang lain itu supaya lebih tenang juga. Sebelum kita mulai, apakah Ibu ini didampingi oleh keluarga Ibu? Iya, saya didampingi sama adik saya aja Nurse. Oke, Bapak nanti Bapak boleh mendengarkan kepala sebenarnya hasil dari pemeriksaannya. Nah, Ibu Nadia ya, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil pemeriksaan payudara Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin memastikan itu apakah Ibu sudah siap mendengarkan hasil dari pemeriksaan ini? Insya Allah saya siap untuk menerima informasinya Nurse. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya apakah dokter kemarin sudah sempat menjelaskan sedikit tentang hasil pemeriksaan Ibu? Katanya sih kemarin dokter bilang ada gejala mencurigakan, tapi saya juga belum tahu pastinya kayak gimana Nurse. Baik Ibu. Jadi Ibu baru tahu ada gejala saja, namun belum tahu pasti hasilnya gitu ya Bu. Nah, Ibu ingin saya jelaskan secara detail mengenai hasil pemeriksaan dan juga rencana penanganannya, atau saya menyampaikan secara garis besarnya saja? Sampaikan Sedikit saja. Oke, baik Ibu Ibu. Saya akan menjelaskan dengan detail juga secara keluarnya. Dan kalau semisal ada yang belum jelas, Ibu dan juga Bapak boleh langsung bertanya ya. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga biopsi ditemukan bahwa ada benjolan di payudara sebelah kanan Ibu yang merupakan kanker payudara sudah stadium 3. Artinya sel kanker ini tidak cukup berkembang, tapi masih bisa diobati dengan berbagai kombinasi, misal seperti operasi, kemoterapi dan juga terapi lanjutan. Nah, kami dari rumah sakit juga akan selalu mendampingi Ibu dalam proses ini. Nah, apakah sampai di sini Ibu dan juga Bapak sudah paham dengan penjelasan dari saya atau ada bagian yang ingin saya dipahami? Saya paham Nurse, jadi penyakit yang saya derita ini memang kanker ya. Iya Ibu, tapi masih ada banyak langkah yang bisa kita lakukan supaya Ibu bisa sembuh. Tapi saya takut Nurse, saya belum siap. Saya mengerti perasaan Ibu, saya paham. Rasa takut itu memang wajar ya Ibu. Ibu di sini nggak sendirian kok, kan ada keluarga Ibu dan sahabat ini dan dari kami dan insya Allah akan selalu mendampingi Ibu dalam proses penyembuhan nanti gitu ya Bu. Nah, untuk langkah awal yang dilakukan adalah kontrol ke dokter bedah onkologi yang dimana nanti dokter ini akan menjelaskan pilihan terapi, biasanya operasi pengangkatan dilanjutkan dengan kemoterapi. Kami juga akan membantu mengatur jadwal Ibu dan juga memberikan pendampingan psikologis agar Ibu lebih siap lagi. Nah, apakah Ibu dan juga Bapak sudah paham mengenai tahapan pengobatan yang akan dilakukan? Berarti kata saya ini harus dioperasi terlebih dahulu ya Nurse. Nah, betul Bapak. Jadi Ibu ini harus dioperasi terlebih dahulu. Nantinya akan dilanjutkan dengan kemoterapi. Dan kemoterapi ini berguna agar sel-sel kanker ini tidak tumbuh kembali. Nah, Ibu, saya juga ingin mendengarkan mengenai pendapat Ibu. Apakah Ibu setuju untuk melakukan pengobatan sesuai dengan pilihan dokter atau ingin berdiskusi lebih lanjut saja tentang pilihan yang lain? Saya ingin melanjutkan pengobatannya saja Nurse, tapi mungkin saya memerlukan beberapa waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Oke, baik Ibu. Kami akan membantu Ibu untuk menjadwalkan konsultasi sesuai kesiapan Ibu ya. Kalau boleh tahu nih Nurse, penyakit yang saya alami ini bisa sembuh nggak kira-kira? Nah, untuk peluang sembuh sebetulnya masih tetap ada ya Pak. Jadi dengan berbagai pengobatan yang tepat dan juga dukungan dari keluarga, banyak pasien sebelumnya yang stadium 3 juga bisa pulih kembali dan dapat hidup berkualitas hidup. Yang penting Ibu ini menjalani terapi sesuai dengan anjuran dari dokter gitu Pak. Nah, sebelum kita akhiri, apakah Ibu atau belum Bapak ingin bertanya lagi tentang masalah perencanaan pengobatannya? Kalau untuk kemoterapi itu ada efek sampingnya nggak ya Nurse? Kayak bikin saya jadi lemas atau entah efek samping yang lainnya? Nah, biasanya memang ada efek samping yang dari kemoterapi itu seperti kayak kelelahan atau nanti rambutnya akan rontok. Tetapi itu hanya bersifat sementara kok Ibu, jadi Ibu tidak usah khawatir dan kami juga akan membantu untuk mengatasinya.
Kalau kakak saya nanti tidak kuat dalam menjalani kemoterapi ini, apakah ada cara lain nurse? Oke, pertanyaan bagus ya Pak. Nah, nanti dokter ini akan menyesuaikan dosisnya ataupun mengganti metode terapi yang lebih ringan untuk ibu ya. Jadi sesuai dengan kondisi ibu nanti metode terapinya disesuaikan gitu oleh dokter agar semuanya atau mencermat gitu Bapak Ibu. Nah, baik Ibu Nadia sama Bapak Syahrul, terima kasih sudah berbicara dengan saya hari ini. Nah, kami juga akan terus membantu Ibu menjalani proses ini langkah demi langkah ya. Jika Ibu butuh teman bicara ataupun bahas, silakan hubungi kontak saya.